Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya berada di lokasi Desa Kalisari, Kelurahan Palebon, untuk mendatangi sebuah tempat pelatihan dari anak-anak untuk belajar karawitan, gamelan dan juga lain-lain. Dan di sini saya akan mewawancarai pengurus dari Yayasan Ponokawan Pedurungan Semarang dengan Bapak Warseno. Untuk kali ini juga saya akan memberitahu bahwasanya di sini tuh banyak anak-anak yang belajar tentang karawitan gamelan agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa berdampak negatif ke anak-anak. Seperti itu. Terima kasih. Bisa lihat gamelannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai terkait tema budaya, yaitu saya berada di Desa Kalisari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ya. Di sini saya akan mewawancari dengan Bapak Warseno, ya, Bapak Warseno untuk mencari informasi tentang Yayasan Ponokawan Pedurungan Semarang. Oke, Pak. Niki pertanyaannya, apa sejarahnya itu berdirinya Yayasan Ponokawan itu di Semarang kayak gimana, Pak? Pertama kalinya itu gimana, Mas Angga? Iya, terima kasih. Sama Mas siapa ini? Mas Angga. Mas Angga. Yang pertama, perkenalkan saya Warseno. Saya seorang pemulung budaya. Nah, artinya pemulung itu kan tukang ngupaini rosok. Ya, saya anggap saat ini yang namanya seni tradisional bagi orang-orang sekarang itu anggaplah kayak rosok. Nggak suka ya, saya tak belajar setiti ngupeni. Ya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya sedikit punya kepedulian untuk merawat, untuk ngopeni seni budaya yang saat ini sudah banyak ditinggalkan, khususnya generasi muda. Oh ya, termasuk orang tua sekarang sudah tidak kenal lagi dengan seni budaya. Bercerita tentang adanya Ponokawan lahirnya, ya. Dulu belum yayasan, Mas. Dulu dari awalnya saya kan bertempat tinggal di sini. Saya warga setempat melihat saya, dikira saya itu benar-benar orang seni, berarti hanya bisa tinggal seberapa lah. Jadi untuk menjalin kerukunan antar warga, warga ingin sekali tahu tentang seni budaya itu apa. Nah, ketika itu banyak yang pengen diajak belajar, ingin tahu. Itu makanya belajarnya itu dari usia berapa, Pak? Mungkin dari ini pertama kali bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Kurang lebih tahun ya sebelum tahun 2000. Oh, 2000 ya. Itu bapak kan ingin bapak-bapak warga sini kayak pengen kenal tentang seni lah. Saya ajarkan tentang ketoprak itu apa. Ya, itu ketoprak itu kayak orang ya, Pak? Versi orang wayang gitu ya? Iya, ya tergantung, Mas. Kalau ketoprak Jawa Tengah itu seni, kalau ketoprak Betawi itu makanan gitu. Tinggal minta yang pedes atau enggak gitu ya. Kalau di Jawa Tengah ketoprak itu bagian daripada sejarah yang dipergelarkan di bidang seni atau lewat budaya. Itu sejarah dari bangsa Indonesia, terutama di Jawa. Itu banyak cerita-cerita yang ditampilkan lewat kesenian ketoprak. Makanya bapak-bapak ingin belajar, ingin tahu sedikit banyak
Pertama kali untuk hiburan, kedua kali untuk kenal seni, tiga kali ya kalau mau belajar tentang sejarah bisa menambah wawasan. Lambat laun saya mikir kalau hanya bapak-bapak saja kan nantinya kan tidak luas sih Pak ya. Ya, yang jelas itu bapak-bapak mudah bosan dan banyak kesibukan. Terus saya ingin kaderisasi anak-anak biar lebih tahu tentang seni, karena saat ini kan ya anak-anak kalau semenjak ada medsos atau gadget itu kan pekerjaannya setiap hari banyak pegang HP saja. Nah, dari itu saya melatih atau memperkenalkan anak-anak supaya kenal dengan seni, tradisi, baik karawitan, pedalangan. Itu macam-macam Pak ya, Ponokawan itu ada karawitan, ada gamelan, ada macam-macam ya Pak? Ya, gamelan itu alatnya ya. Kalau permainannya namanya pedalangan atau karawitan. Kalau karawitan itu mempermainkan alat musik gamelan. Kalau pedalangan itu memainkan wayang diiringi dengan gamelan. Itu bagian daripada kasanah bangsa kita, terutama Jawa Tengah. Jadi mulai saya kenalkan semenjak di sini kan dulunya hanya Kampung Kalicari. Terus saya punya ide, punya gagasan supaya dikenal orang ya harus punya branding. Apa itu brandingnya? Kampung Seni. Pada tahun 2010 Kelurahan Palebon mengikuti lomba desa tingkat nasional. Jadi wilayah Kampung Seni ini mendukung lewat seni budaya. Saya menampilkan wayang kulit. Kebetulan juara satu tingkat nasional. Dari kategori anak-anak atau bapak-bapak? Itu lomba desa. Lomba desa itu yang dilombakan bukan hanya seninya, ya termasuk kebersihan, termasuk tata ruang, termasuk lingkungannya bagaimana. Lah saya di bagian di seni budaya. Ketika sudah dapat juara satu, padahal yang namanya kampung tematik atau kampung yang sudah punya branding, punya nama itu kan mesti menarik. Dari secara fisik kan tidak ada daya tarik di sini. Makanya saya ngopeni dalamnya, artinya kegiatannya bukan fisiknya. Kalau fisiknya kan tidak meyakinkan dan tidak ada daya tarik. Makanya yang saya kelola, saya gali adalah dalamnya, potensi anak-anak untuk belajar karawitan dan pedalangan itu. Mulai tahun 2013 saya mengumpulkan anak-anak yang namanya Ponokawan tahap pertama itu lahir 2013. Berarti ya itu video sebelumnya bapak-bapak langsung ke anak-anak ya? Iya, bapak-bapak terus anak-anak. 2013 lahir Ponokawan. Iya, tahap pertama. Terus tahap kedua Ponokawan yang sama termasuk Mas Niko ikut gabung juga. Tahun berapa Pak itu Pak? Ya? Tahun berapa itu? Wah, tahun berapa ya orang paham loh ya. Salah silih berganti. Ya, terus ini yang ketiga remaja. Remaja ini sampai saat ini. Ada yang lebih junior lagi, yang SD. Ya, itu kalau yang remaja ini lumayan sudah dapat beberapa penghargaan. Yang pedalangan itu bahkan sudah juara nasional. Ya, salah nasional satunya di lombanya di lomba mana Pak? Di nasional di Jakarta. Jakarta itu ya. Berarti transportasinya mungkin naik bis sampai sana ya Pak? Atau pesawat atau gimana? Iya, transportasi itu tergantung panitianya. Berarti dari sana. Mau kalau nggak ada uang sakunya ya jalan. Oh iya. Kalau ada uang sakunya lebih ya pesawat ini. Iya, yang penting itu kegiatannya anak-anak. Syukur-syukur punya prestasi. Yang sekarang itu kan jangan hanya membanggakan sekolah saja, harus punya skill, harus punya keahlian lain. Kalau hanya sekolah saja kan sekolah juga perlu. Cuman kan tapi harus ada keahlian lain. Bisa membanggakan diri sendiri ya Pak ya.
kurang lebihnya itu. Oke, itu pertanyaan lagi Pak, untuk visi misinya yayasan itu apa saja Pak? Mungkin bisa lebih singkatkan atau gimana ya? Iya, visi misi ya ingin mengembangkan seni budaya yang sekarang hampir punah itu. Ya, keduanya jangan sampai seni budaya ini terputus di generasi yang sepuh-sepuh. Harus ada regenerasi, ada kaderisasi sehingga seni budaya ini betul-betul tidak punah. Mungkin Anda belum tahu ya. Mungkin kalau orang Indonesia pun tidak bangga sekalipun yang namanya gamelan wayang itu sudah diakui Badan Dunia UNESCO ya. Tetapi kayaknya bangsa kita nggak bangga, hanya sekedar cerita ya. Padahal sampai negara sebelah Pak ya. Malaysia kan mengklaim apa namanya, kayak batik itu berasal dari Malaysia. Oh ya, itu biasa gimana? Itu yang namanya sesuatu yang baik itu kadang-kadang orang lain ingin mengaku juga ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah jangan kita merasa tidak bangga dengan seni budaya yang diakui UNESCO itu. Justru malah bangga kalau kita belajar dengan budaya asing itu jangan. Silahkan belajar dengan budaya asing, tidak melarang, tapi paling tidak itu sudah kenal, tahu dengan budaya sendiri. Jadi jangan sampai meninggalkan jati diri orang Indonesia yang penuh santun, tata krama, etika, karena yang namanya budaya Indonesia itu sangat dijunjung tinggi. Ya, benar sekali. Untuk pertanyaan apa lagi? Bentar Pak. Untuk apa namanya program yang dijalankan oleh yayasan ini tuh apa saja Pak? Mungkin ada program beasiswa atau kelas tambahan atau pelatihan atau gimana itu di sini tuh apa Pak masa programnya? Iya, yang tentang pengembangan tahun 2021 kemarin kan beberapa warga sepakat ketika hanya latihan kurang ada perhatian dari luar atas gagasan warga supaya kampung seni yang ada sanggarnya Ponokawan itu dibentuk menjadi yayasan yang berbadan hukum. Jadi ketika ada bantuan, ada perhatian dari pemerintah itu mudah untuk mendapatkan bantuan. Makanya sampai sekarang sudah lumayan ada bantuan untuk kegiatan sanggar dan membangun sanggar yang agak lumayan. Nah, itu pun salah satu bentuk upaya dari bapak-bapak pengurus supaya kesenian ini tidak punah ya. Di samping itu banyak yang peduli, banyak yang kepingin tahu tentang seni budaya itu apa. Makanya bagian lain adalah bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar untuk seneng-seneng saja, tetapi bagian daripada edukasi budaya. Jadi tempat ini ketika sudah berbentuk yayasan supaya tetap lestari, supaya tetap bisa berkembang ya, itulah. Oke Pak, untuk apa namanya manfaat untuk apa namanya ikut dari yayasan ini dari anak-anak tuh ya, manfaatnya itu apa Pak? Manfaatnya itu dari ikutan dari yayasan ini itu apa? Ikut serta di yayasan ini, manfaat dari anak-anak gitu Pak setelah ya, saya kira banyak manfaatnya Mas. Yang pertama ya tadi saya sampaikan, anak-anak yang tadinya sungkan untuk mendekat dengan gamelan seni tradisi sekarang sudah mau mendekat, bahkan semakin seneng, semakin bisa mempelajari, bisa menerima, oh ternyata gamelan seperti ini. Yang lainnya ternyata juga ada manfaatnya, terutama kalau dulu anak-anak itu ketika mau mendaftarkan sekolah untuk menambah nilai itu harus mendapatkan prestasi, kejuaraan. Tetapi sekarang ada prioritas khusus. Suatu contoh, ketika mau mendaftarkan sekolah hanya diketahui pernah ikut sanggar di bidang kesenian itu mendapatkan nilai tambah juga untuk mendaftarkan sekolah. Itulah manfaatnya untuk anak-anak. Di samping itu, kalau anak-anak tidak
ada kegiatan seperti ini pada bentuk keguyupan, kekompakan, nggak ada. Makanya nama Ponokawan tadi ada artinya. Pono itu artinya tahu, kawan itu teman, jadi sama tahu dengan teman, istilahnya rukun, kompak, itu itu artinya. Jadi mudah-mudahan kedepannya anak-anak tetap setia, cinta dengan budaya sendiri, karena siapa lagi kalau bukan generasi penerus kalau bangsa kita yang sepuh-sepuh sudah tidak mau mengenalkan. Ya. Kalau kita hanya peduli dengan kebutuhan sendiri tidak ada habisnya. Nah, kalau kita bisa berbagi, bisa balance, kebutuhan sendiri ya tercukupi, kebutuhan untuk orang lain kita ya bisa ditularkan ilmunya, itu kan tidak ada ruginya daripada kita hanya mengejar kebutuhan diri sendiri, kebutuhan rumah materi saja kan tidak ada habisnya. Mungkin ya dari teknis juga kita perlu Pak ya. Iya, termasuk Anda sudah belajar ilmu banyak, kalau bisa ditularkan atau bisa disalurkan ke masyarakat bagaimana supaya ada manfaatnya. Berjalan ke depan meraih asa dan mimpi demi mewujudkan sebuah harapan untuk berkontribusi bagi negeri serta memberi kemanfaatan terhadap sesama sebagai wujud tridharma. Dengan hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, Universitas Semarang siap menjadi jembatan masa depan Anda untuk menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan, dan ITEX yang berdaya guna dan berhasil guna. USM Jaya. Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal Politeknik Semarang. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang atau USM. Saat ini, sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi, pada pendidikan akademik maupun vokasi. USM memiliki 16 program studi dari 6 fakultas yang ada, yakni Fakultas Psikologi, Teknologi Pertanian, Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. USM memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di antaranya, perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan nyaman. Kemudian, masjid yang memiliki 3 lantai, kolam renang yang berada di lantai 10 menara USM, lapangan basket, gor USM, dan kafe Ara Awan dengan rooftopnya di lantai 7 gedung parkir USM. USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. USM telah dikenal sebagai kampus yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan para atletnya. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya!
organisasi Universitas Semarang merupakan kampus terbaik bagi saya. Anda tidak akan percaya hingga Anda sendiri yang menginjakan kaki di sini. Di sini seluruh mahasiswa punya kegiatan yang sangat menarik. Tapi kampus mengakomodasi mereka semua termasuk saya untuk menuntut ilmu lebih dari yang dibayangkan. Sederhanalah yang membuat kampus ini terasa istimewa. Di sini semua fasilitas tersedia untuk mahasiswa. Kami semua mendapatkan akses penuh mulai dari perpustakaan, lab radio, lab TV, lab fotografi, sampai lab komputer. Dan semua itu luar biasa. Universitas Semarang adalah satu-satunya universitas yang menerima mahasiswa di 3 ilmu komunikasi untuk transfer di S1 ilmu komunikasi dengan akreditasi yang cukup mumpuni ya. Saya pribadi menganggap Universitas Semarang sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya wadah yang pas untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sama seperti saya. Perkuliahan yang nyaman, lingkungan yang mengasihkan, kualitas dosen-dosen yang mumpuni, ditambah lagi dengan selalu ada kegiatan di kampus ini membuat perkuliahan ini menjadi lebih hidup. Komunikasi ini adalah ilmu yang sedang berkembang saat ini. Dalam artian saat ini banyak sekali industri bidang kerja di luar sana, di lapangan kerja yang membutuhkan sarjana-sarjana ilmu komunikasi. Oleh karena itulah nggak salah apabila kemudian calon mahasiswa masyarakat banyak yang tertarik masuk ke dalam berbagai jurusan ilmu komunikasi, dan nggak salah kalau kemudian masuk ke ilmu komunikasi USM, karena di sini kita menawarkan banyak hal yang kemudian mencakup hampir seluruh bidang kerja ilmu komunikasi. Tanpa saya harus menceritakan lebih jauh lagi tentang ilmu komunikasi Universitas Semarang, seharusnya kalian sudah tahu akan dilanjutkan di universitas manakah S1 komunikasi Anda. Ataupun segmen kedua untuk mencari tahu prestasi apa ataupun cara-caranya anak-anak belajar alat-alat gamelan itu seperti apa. Oke Pak, untuk pertama kalinya untuk alat-alat apa saja sih Pak sing yang digunakan untuk anak-anak belajar itu, yang cara-caranya tuh dan alat-alatnya tuh apa saja Pak? Mungkin bisa ditampilkan kayak latihan, kayak pentas ataupun kayak lomba tuh. Ya, di Indonesia ini kekayaan budayanya sangat luar biasa. Kesenian mulai dari Sabang sampai Merauke itu sangat beragam. Ya, terutama di Jawa, khususnya di Jawa Tengah itu kan bukan hanya wayang kulit, ada karawitan, ada ketoprak, di Jawa Timur ada ludruk dan segala macam. Tetapi kalau berbicara tentang gamelan, itu saya anggap karya agung leluhur kita yang sangat luar biasa. Tidak setiap bangsa bisa menciptakan, bisa membuat hal seperti itu, musik yang sangat luar biasa. Nah, itu beberapa instrumen dari seperangkat gamelan Jawa itu simbol kebinekaan. Apa maknanya kok saya menyampaikan simbol kebinekaan? Karena dari beberapa instrumen itu banyak, ada dari perunggu, dari besi, dari kayu, dari kulit, dari tembaga, dan beberapa macam. Dan kalau sudah berbentuk musik gamelan, itu teknik pemukulan sudah berbeda. Ini makanya saya menyampaikan simbol kebinekaan. Kenapa? Coba kalau gamelan Jawa yang sekian jumlahnya itu
dipukul tidak dengan metode satu gending, coba amburadul nggak karu-karuan. Ya, tetapi dengan satu metode satu gending dengan teknik yang berbeda, dipukul, dibunyikan sesuai dengan notasi yang ada, akan menimbulkan melahirkan keindahan. Seperti hanya bangsa kita, bermacam-macam suku, bangsa, ras maupun agama, kalau bertindak semaunya sendiri kan pasti rusak negaranya. Tetapi diikat dengan kebinekaan, dengan NKRI, bisa bersatu, ibaratnya bisa kokoh, bisa kuat. Nah, seperti hanya gamelan adalah simbol kebinekaan, persatuan dan kesatuan tadi. Nah, karena teknik pemukulan sudah berbeda, tugasnya pun berbeda. Untuk mengatur irama sendiri, untuk membuat irama supaya lebih indah sendiri, termasuk untuk mengiringi wayang kulit yang harus mendukung pagelaran itu seperti apa. Ya, itulah gunanya gamelan yang fungsinya sangat luar biasa. Ya, itu ibaratnya gamelan suatu perangkat itu seperti hanya seorang pelayan yang setia luar biasa. Kenapa saya gambarkan seorang pelayan yang setia luar biasa? Untuk melayani, mengiringi wayang kulit, oke. Untuk mengiringi ketoprak, oke. Untuk mengiringi ludruk, jalan. Bahkan mandiri sendiri karawitan kan biasa. Makanya tidak pernah menolak siapapun yang dilayani. Sepertinya kalau manusia bisa begitu sangat luar biasa, melayani kebutuhan manusia, melayani kebutuhan umat, supaya hidup damai tentram bersamanya. Nah, ini kan sangat mengajak kita supaya hidup rukun, tidak membedakan agama, budaya, suku, ras dan segala macam. Sudah ada simbol-simbol seperti itu kan. Jawa itu penuh simbol, Mas. Penuh simbol, penuh lambang atau gambaran yang ada filosofinya sangat luar biasa. Alat-alatnya apa saja Pak? Ada? Ya, ada kendang, ada rebab, ada gender, ada selendem, ada bonang baru, bonang penerus, gambang, kempul, gong, genong, ketuk, suling, siter, rebab, kemana, banyak sekali. Jadi makanya menciptakan satu saja orang sekarang sulit ya. Padahal orang dulu berapa bentuk itu dan tugasnya bermacam-macam. Kita jangan non sewu, jangan merasa bangga dengan bisa mengoperasikan medsos. Jangan bangga aja. Padahal kita hanya konsumen, bukan produsen. Kalau kita justru kalau bisa membanggakan budaya sendiri, bukan aja sesuatu yang menurut saya kita tidak bisa menciptakan sudah dibangga-banggakan. Ciptaan yang luar negeri bisa kita pakai kayak mungkin HP Pak ya. Ini kurang enakan cara melestarikannya tuh kurang Pak. Ya memang kalau berbicara budaya itu kalau dihubungkan dengan ekonomi tidak nyambung. Budaya itu dengan kesantunan, budaya itu dengan etika, dengan perilaku yang sopan, yang indah. Nah, ini adalah bagian daripada untuk membentuk karakter kejiwaan. Nah, perkara hubungannya dengan materi itu kan pekerjaan untuk mencari nafkah. Ya, kalau orang sudah diimbangi dengan jiwa, rasa yang dalam, yang santun, itu kan kalau jadi seorang pemimpin juga pemimpin yang santun, pemimpin yang hebat. Nah, maksudnya itu. Berjalan ke depan meraih asa dan mimpi, demi mewujudkan sebuah harapan untuk berkontribusi bagi negeri, serta memberi kemanfaatan terhadap sesama sebagai wujud tridharma. Dengan hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, Universitas Semarang siap menjadi jembatan masa depan Anda
untuk menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan, dan inteks yang berdaya guna dan berhasil guna. USM Jaya. Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal Politeknik, Politeknik Semarang. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang atau USM. Saat ini, sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi, pada pendidikan akademik maupun vokasi. USM memiliki 16 program studi dari 6 fakultas yang ada, yakni Fakultas Psikologi, Teknologi Pertanian, Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. USM memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di antaranya, perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan nyaman. Kemudian, masjid yang memiliki 3 lantai, kolam renang yang berada di lantai 10 menara USM, lapangan basket, gor USM, dan kafe arah awan dengan rooftopnya di lantai 7 gedung parkir USM. USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. USM telah dikenal sebagai kampus yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan para atletnya. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya! Ilmu Komunikasi Universitas Semarang merupakan kampus terbaik bagi saya. Anda tidak akan percaya hingga Anda sendiri yang menginjakan kaki di sini. Di sini seluruh mahasiswa punya kegiatan yang sangat menarik. Tapi kampus mengakomodasi mereka semua termasuk saya untuk menuntut ilmu lebih dari yang dibayangkan. Sederhanalah yang membuat kampus ini terasa istimewa. Di sini semua fasilitas tersedia untuk mahasiswa. Kami semua mendapatkan akses penuh mulai dari perpustakaan, lab radio, lab TV, lab fotografi, sampai lab komputer. Dan semua itu luar biasa. Universitas Semarang adalah satu-satunya universitas yang menerima mahasiswa di 3 ilmu komunikasi untuk transfer di S1 ilmu komunikasi dengan akreditasi yang cukup mumpuni ya. Saya pribadi menganggap Universitas Semarang sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya wadah yang pas untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sama seperti saya. Perkuliahan yang nyaman, lingkungan yang mengasihkan, kualitas dosen-dosen yang mumpuni, ditambah lagi dengan selalu ada kegiatan di kampus ini membuat perkuliahan ini menjadi lebih hidup. Komunikasi ini adalah ilmu yang sedang berkembang saat ini. Dalam artian saat ini banyak sekali industri bidang kerja di luar sana, di lapangan kerja yang membutuhkan sarjana-sarjana ilmu komunikasi. Oleh karena itulah
nggak salah apabila kemudian calon mahasiswa masyarakat banyak yang tertarik masuk ke dalam berbagai jurusan ilmu komunikasi, dan nggak salah kalau kemudian masuk ke ilmu komunikasi USM, karena di sini kita menawarkan banyak hal yang kemudian mencakup hampir seluruh bidang belajar ilmu komunikasi. Tanpa saya harus menceritakan lebih jauh lagi tentang ilmu komunikasi Universitas Semarang, seharusnya kalian sudah tahu akan dilanjutkan di universitas manakah S1 komunikasi Anda. Lagi bersama kami untuk melanjutkan informasi yang saya sampaikan dengan Bapak Maseno ya Pak ya, untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang Yayasan Ponokaman di Semarang ini. Oke Pak, untuk selanjutnya pertanyaannya hendak ya Pak, ini Pak, benar. Apa tantangan Pak? Tantangan mungkin yang bisa dihadapi oleh yayasan ini dan mungkin bisa menjadi yayasan yang bergerak lebih jauh ke depannya, itu tantangannya apa saja Pak? Tantangannya sangat beratnya berat. Ya. Pertama kali adalah ketika kita sudah masuk ke era modernisasi, globalisasi, padahal yang namanya budaya Jawa itu identik dengan banyak aturan-aturan ya. Kalau sudah masuk ke era globalisasi, modernisasi, otomatis kalau membicarakan anak-anak milenial sekarang itu kan sudah Ya, kayak sulit ya, untuk diarahkan ke masa lalu. Nah, benar. Ya, bukan berarti kita mengajak kemunduran, tentu tidak. Silahkan belajar dengan ilmu modern yang sebanyak-banyaknya, tapi yang namanya budaya jangan sampai ditinggalkan. Apa itu budaya? Budaya itu konotasinya luas sekali. Ya, sekalinya. Budaya itu bisa dari seni, juga bagian dari budaya. Tradisi juga bagian dari budaya. Termasuk budaya itu kan hasil karya dari nenek moyang kita, pendahulu kita. Suatu contoh untuk keseharian saja. Mulai dari sastra bahasa, bukan sastra bahasa, sekarang sudah punah. Bahasa sudah punah, bahasa tradisi atau bahasa daerah itu sudah punah. Padahal kita tak perlu tahu ya, yang namanya bahasa saja sudah diperingati dunia. Hari Bahasa Ibu Internasional. Mungkin tidak banyak orang yang tahu. Itu sudah diperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Yang notabene Hari Bahasa Ibu adalah untuk membiasakan supaya kearifan lokal, bahasa daerah selalu digunakan, selalu disampaikan kepada anak-anak. Karena dengan bahasa ibu itu adalah tugas seorang ibu untuk anak-anak, untuk mengantarkan, membentuk karakter kejiwaan anak. Karena dengan bahasa ibu adalah untuk mengarahkan kesantunan, tata krama dan sebagainya. Itu dari bahasa. Belum perilaku adalah bagian dari budaya bangsa. Sekarang sudah banyak anak-anak yang kurang begitu tahu tentang budaya, etika, sopan santun. Bayangkan aja ada orang tua duduk, anak-anak lari di depannya sudah biasa sekarang. Padahal dulu yang namanya anak dulu, bukannya kok yang dulu itu jelek, enggak. Yang dulu ya banyak yang perlu bangkitkan lagi tentang kesantunan, tata krama. Kalau lewat depannya orang tua ya permisi, nirek langkung, nuwun sewu, numpang lewat, kan banyak bahasa yang. Tapi itulah bentuk menghargai orang tua yang lebih tua, termasuk bahasa
daerah. Itu adalah salah satu upaya untuk bisa menempatkan mana yang tua, mana yang muda, mana yang anak-anak, mana yang orang tua. Maksudnya apa? Ketika hanya memakai bahasa nasional, katakanlah anak-anak tidur. Nah, terus bapaknya tidur, ibunya tidur, ya kan? Terus kambingnya juga tidur, ya. Tapi kalau bahasa Jawa kan enggak. Anak-anak bubuk, kakaknya yang lebih besar tilem, bapak sari, kan sudah beda. Jadi untuk membedakan mana yang orang tua, mana yang anak-anak, itu bagian daripada budaya kesantunan, ya itulah. Terus tentang seni budaya yang sudah merasa anak-anak kurang begitu tahu, makanya pertama kali harus belajar tentang seni budaya itu apa, ya. Yang kedua, bagaimana supaya lebih kena, makanya tantangannya sulit untuk diperhitungkan bagaimana caranya, karena tidak setiap orang tuh tahu, Mas. Ya, tidak tahu. Ibaratnya kalau saya menggambarkan sungai yang ketika banjir bandang akan meluap menghancurkan tanggulnya, padahal tidak setiap orang tuh tahu bagaimana caranya untuk menahan derasnya air seperti itu. Nah, ini kalau nggak betul-betul peran yang konkret dari pemerintah, ya, ikut memperhatikan budaya bangsa ini, ya memang betul-betul hancur, ya, karena perilaku anak sekarang ya betul tidak terkendalikan, ya, dengan adanya media sosial yang kalau dilihat bisa, yang dilihat hanya sekedar untuk levelnya dia, karena ada yang bisa melihat untuk konsumsi orang dewasa, jadi sangat-sangat memprihatinkan. Ya, itu harus peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi ketika anak-anak berpegang HP, melihat apa yang ada, yang sangat penasaran. Jangan orang tua hanya mencari nafkah. Anak harus pilihan yang utama untuk generasi yang akan datang supaya berkualitas. Oke Pak, selanjutnya ini langkah-langkah untuk mengatasi, ya Pak, mengatasi tantangan tersebut, ya, tantangan ya tadi yang media sosial. Bagaimana orang tua untuk bisa menghindari anak-anak tersebut untuk tidak terlalu menggunakan media sosial dan ikut serta berprestasi dalam konteks budaya. Itu langkahnya untuk menghadapinya itu seperti apa Pak? Memang yang namanya mengajari anak, mendidik anak itu kalau tidak bisa lunak ya agak keras, artinya harus ditegasi. Yang ketika ini sangat membahayakan, orang tua harus tegas. Itu pun tidak bisa serta-merta orang tua bisa menyelesaikan masalah. Harus ada beberapa unsur yang ikut memperhatikan. Pertama kali sudah jelas kalau di rumah tugas orang tua, bagaimana mengontrol perilaku anak, permain anak, ya. Terus yang kedua, kalau di sekolah guru harus diperhatikan ketika anak bergaul dengan siapa, dengan apa, kan sangat membahayakan kalau tidak ada kontrol dari guru. Yang ketiga, program pemerintah yang khususnya adalah tentang belajar. Nah, saat ini sangat memprihatinkan, yang saya sampaikan tadi, budaya sudah tidak begitu tahu sejarah, bahkan sama sekali kurang diperhatikan. Harus diperkenalkan supaya anak-anak itu tahu tentang sejarah perjuangan bangsa seperti apa. Jangankan kok anak-anak sekarang itu yang dewasa, yang tua saja kadang-kadang lupa sejarah. Kalau ingat sejarah mestinya kan tidak ada bentrok, tidak ada saling caci maki, tidak ada saling memfitnah. Karena ini adalah negara milik kita bersama, bukan negara warisan. Ini adalah negara penuh perjuangan. Tidak sekedar hanya bukan sesuatu yang disulap terus jadi negara yang seperti ini.
ini penuh perjuangan, penuh pengorbanan darah daging yang dicurahkan untuk mencari kemerdekaan. Seharusnya orang tua yang non sewu peduli dengan negara kita, menjaga supaya tetap dalam keadaan kondusif. Anak-anak tahu tentang sejarah, jadi bisa menjaga bagaimana caranya bentuk kerukunan. Sekalipun sudah ada digembor-gemborkan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi itu kayak undang-undang ya 4 pilar itu loh ya, itu kan sudah jelas, cuma yang penting itu implementasinya, untuk penjabarannya, melaksanakannya bagaimana bisa atau enggak ya. Kalau hanya ngomong doang tidak bisa menjalankan ya sama juga bohong ya. Jadi yang penting itu kan langkah nyata, langkah konkret ya. Jangan hanya retorika, kita harus action mas. Benar. Seperti hanya di bidang, kembali ke masalah seni budaya itu pemerintah kurang memperhatikan. Hanya kalau ada anak tidak suka dengan kesenian, pemerintah kadang-kadang komen, wah lambat laun seni budaya akan ditinggalkan generasi kita. Ya tentu saja ditinggalkan kalau tidak ada action, hanya komentar saja. Nah makanya dengan ini saya bisa mungkin tenaga saya, semampu saya untuk bisa mengenalkan anak-anak tentang seni budaya. Jangan sampai anak tidak tahu apa itu wayang itu apa. Coba tanyakan anak sekarang, ditanya wayang satu pun nggak ada yang tahu ya. Apa itu Semar Garing Getuk Bagong, apa itu Pendowo itu kayak apa ya. Dengan sedikit demi sedikit anak-anak diperkenalkan gamelan. Oh sekarang tahu pendang, tahu gong, tahu jembung, tahu saron, tahu selentrem dan bonang ya. Itu kan karya leluhur kita yang sangat luar biasa, di negara lain tidak ada. Bahkan ironisnya itu di negara lain ada kurikulum untuk pembelajaran bahasa Jawa, kurikulum pembelajaran karawitan maupun pedalangan. Di sini ya ada tetapi tidak seberapa. Tapi perkembangannya beda dengan mancanegara. Kalau orang mancanegara belajar, bahkan saya pernah ada mahasiswi dari Amerika, pernah melihat wayang di sana, penasaran ini buatnya dari apa, prosesnya seperti apa. Di mana Pak? Mungkin sebentar saya tak cerita ya. Di Amerika, dari Philadelphia, Amerika Serikat. Tanya dengan dosennya sana, ini bahannya dari apa, prosesnya seperti apa. Mencari konsultan, kebetulan ketemu saya. Ya, saya pernah mempelajari mahasiswi dari Amerika, proses membuat wayang seperti apa. Iya, jadi ternyata orang Barat terutama yang Amerika mencintai tentang budaya itu kalau ingin belajar totalitas ya, benar sekali. Kan nggak mikir ya, padahal saya itu belum pernah tahu bahasa Indonesia seperti apa, terus proses pembuatan seperti apa. Dia berani, seorang cewek langsung ke Indonesia. Itulah yang perlu dicontoh kalau punya keinginan, ingin tahu, nggak setengah-setengah, totalitas ya. Seperti hanya kita punya segala-galanya ya, tapi nggak bisa melestarikan Pak ya. Gimana ya, mungkin kurang begitu paham kalau cenderung yang instan, yang kebarat-baratan itu yang nomor satu biasanya ya. Berarti tanggapan Anda mungkin dari Anda untuk kayak semisal orang luar Pak mungkin belajar totalitas daripada orang Indonesia, itu tanggapan Anda gimana? Tanggapannya itu iya banyak sekali, bukan hanya yang saya ceritakan tadi. Dari mulai belajar mendalam, belajar sinden itu banyak sekali orang mancanegara. Kalau yang dari Jepang Hirumi itu kan itu dari Jepang. Terus kemarin dulu pernah saya ketemu sama orang dari Kanada. Di mana Pak? Di Semarang sini, kan istrinya Semarang sini. Oh iya. Ya, ketemu saya karena dia tuh pengen sekali belajar karawitan, sampai kumpul di sini beberapa tahun.
sampai main ke sini juga. Terus ternyata dia tuh begitu cintanya dengan Indonesia, seni karawitan, jadi belajar otodidak di sana terus sempurnakan di sini. Gitu, Pak. Sambil dia bekerja di sini sebagai guru bahasa Inggris. Nah, Sini, Pak. ya bahkan yang sangat luar biasa lagi, yang namanya Ibu Kitsi Emerson dari Amerika itu, ini berdomisili di Solo. Saking cintanya dengan dunia seni, pedalangan seni karawitan, dia penasaran ingin belajar bagaimana saya bisa memainkan kendang. Nah, bukan sampai sekarang bukan ada cinta kendangnya, termasuk cinta yang ngendang. Oh iya, jadi istrinya pengendang dari RRI Surakarta gitu. Nah, itu saking cintanya, bukan mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwa raganya untuk betul-betul menekuni seni budaya di Jawa ini. Bahkan yang sangat hebat lagi, mengumpulkan seniman-seniwati yang ada di Solo yang sudah sepuh-sepuh, dikumpulkan dibentuk satu grup namanya Pujangga Raras. Pujangga Raras itu apa, Pak? Pujangga itu nama ya, kalau sini Pulau Kawan itu apa tadi? Oh iya, Pulau Kawan tadi kan sudah ada artinya. Pujangga itu empu, Raras itu sudah mengatakan enak. Jadi kumpulan kasepuhan seniman karawitan tadi dikumpulkan sebagai empu-empu yang hebat. Ya dia yang merawat saya, dia yang ngopeni, yang membiayai untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah itu luar biasa seperti itu. Mungkin jarang yang tahu. Makanya kalau tahu cerita sejarah seperti itu, kita tuh malu. Orang mancanegara aja ngopeni, merawat, membiayai. Bahkan kalau yang namanya ada wayang, dia melihat langsung streaming. Bukan hanya streaming, termasuk menerjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Itu ya. Berarti ditranslate langsung. Kalau jenengan itu ingin ngajari dari orang luar tuh, cara bahasanya itu mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Mungkin cara penggunaannya. Oh, kalau bahasa Inggris saya tidak mampu. Tergantung belajarnya apa. Kalau belajar pedalangan otomatis agak kesulitan. Karena yang diajarkan sastranya. Kalau saya mengajarkan membuat wayang kulit kan hanya ini namanya ini kan mudah bahasanya. Tidak harus pakai bahasa pengantar yang lengkap. Itu kan langsung praktek. Nah kalau dengan pedalangan itu kan harus menyampaikan sastra. Nah itu ada kesulitan. Berjalan ke depan meraih asa dan mimpi, demi mewujudkan sebuah harapan untuk berkontribusi bagi negeri, serta memberi kemanfaatan terhadap sesama sebagai wujud tridharma. Dengan hati, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas, Universitas Semarang siap menjadi jembatan masa depan Anda untuk menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, serta berkeindonesiaan, dan ITEX yang berdaya guna dan berhasil guna. USM Jaya. Universitas Semarang didirikan pada 23 Juni 1987 dengan bentuk awal Politeknik Semarang. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang resmi berubah bentuk menjadi universitas dengan nama Universitas Semarang atau USM. Saat ini, sebanyak lebih dari 22.000 mahasiswa memilih menuntut ilmu di USM yang tersebar di berbagai program studi, pada pendidikan akademik maupun vokasi. USM memiliki 16 program studi dari 6 fakultas yang ada, yakni Fakultas Psikologi, Teknologi Pertanian, Hukum, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. USM memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Di antaranya, perpustakaan dengan ruang baca yang luas dan nyaman. Kemudian, masjid yang memiliki 3 lantai, kolam renang yang berada di lantai 10 menara USM, lapangan basket, gor USM,
dan kafe arah awan dengan rooftopnya di lantai 7 gedung parkir USM. USM memiliki 27 unit kegiatan kemahasiswaan atau UKM. Kegiatan UKM ini telah banyak berprestasi, baik di tingkat regional, nasional, hingga internasional. USM telah dikenal sebagai kampus yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan para atletnya. Mari wujudkan mimpi kalian bersama Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda, USM Jaya! Ilmu Komunikasi Universitas Semarang merupakan kampus terbaik bagi saya. Anda tidak akan percaya hingga Anda sendiri yang menginjakan kaki di sini. Di sini, seluruh mahasiswa punya kegiatan yang sangat menarik. Tapi kampus mengakomodasi mereka semua termasuk saya untuk menuntut ilmu lebih dari yang dibayangkan. Sederhanalah yang membuat kampus ini terasa istimewa. Di sini semua fasilitas tersedia untuk mahasiswa. Kami semua mendapatkan akses penuh mulai dari perpustakaan, lab radio, lab TV, lab fotografi, sampai lab komputer. Dan semua itu luar biasa. Universitas Semarang adalah satu-satunya universitas yang menerima mahasiswa di 3 ilmu komunikasi untuk transfer di S1 ilmu komunikasi dengan akreditasi yang cukup mumpuni ya. Saya pribadi menganggap Universitas Semarang sebagai salah satu atau mungkin satu-satunya wadah yang pas untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sama seperti saya. Perkuliahan yang nyaman, lingkungan yang mengasihkan, kualitas dosen-dosen yang mumpuni, ditambah lagi dengan selalu ada kegiatan di kampus ini membuat perkuliahan ini menjadi lebih hidup. Komunikasi ini adalah ilmu yang sedang berkembang saat ini. Dalam artian saat ini banyak sekali industri bidang kerja di luar sana, di lapangan kerja yang membutuhkan sarjana-sarjana ilmu komunikasi. Oleh karena itulah nggak salah apabila kemudian calon mahasiswa, masyarakat banyak yang tertarik masuk ke dalam berbagai jurusan ilmu komunikasi, dan nggak salah kalau kemudian masuk ke ilmu komunikasi USM, karena di sini kita menawarkan banyak hal ya, banyak hal yang kemudian mencakup hampir seluruh bidang kerja ilmu komunikasi. Tanpa saya harus menceritakan lebih jauh lagi tentang ilmu komunikasi Universitas Semarang, seharusnya kalian sudah tahu akan dilanjutkan di universitas manakah S1 komunikasi Anda. Untuk terakhir nih Pak ya, untuk harapan untuk yayasan ini agar supaya yayasan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, untuk bisa menjadi yayasan yang berguna banget untuk anak-anak untuk masa depannya. Bapak harapannya itu? Harapannya ya jangan sampai putus di jalan ya. Selama saya masih bisa mengajak anak-anak bermain, ya saya tidak ngongso Mas. Aja saya juga mencari hiburan, kumpul sama anak-anak. Karena saya tidak punya hobi yang lain. Hobinya seneng dolanan gamelan. Ya anak-anak mau ya oke lah. Nah
Ya, jadi nanti ada kesinambungan generasi berikutnya. Syukur-syukur bisa menginspirasi dengan anak-anak di luar sana. Wah, bisa ikut main, bisa berkembang di wilayah kota Semarang, bahkan Indonesia nanti bisa semua bisa mencintai seni budaya sendiri. Itu kan harapan yang kalau bisa harapan itu kan yang setinggi langit, karena di lokal saja. Harusnya dari nasional sampai internasional bisa dikembangkan, karena gamelan kan sudah mendunia. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk wawancara kali ini bersama Pak Waseno. Dan supaya kita bisa melestarikan budaya, kita belajar dari Pak Waseno untuk menginspirasi kita agar supaya bisa melestarikan budaya seperti gamelan, karawitan, dan juga sinden ataupun lain-lainnya, bisa kita untuk belajar agar supaya kita bisa melestarikan lebih jauh budaya tentang Indonesia. Terima kasih Pak Waseno untuk wawancaranya kali ini. Ya, untuk sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.